Man amila bima alima warasallahu ilman ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan, yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Hamba-hamba yang dipilihnya yang akan berusaha menegakkan atau mendohirkan agamanya. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh kecuali orang-orang yang yang disucikan. Dan orang-orang yang disucikan ini, subhanallah, alhamdulillah, orang-orang yang disucikan ini tidak banyak. Tidak banyak orang yang disucikan. Wa qalilum minal akhirin. Sangat sedikit pada golongan orang-orang akhir. Kalau di zaman awal, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridhoi mereka-mereka yang telah disucikan. Wa kuntum azwajan salasa. Ada orang yang awal, yaitu golongan kanan. Ada golongan kiri, yang orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patutlah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita usahakan kalimat ini senantiasa ada dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini berada dalam kehidupan orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau sujud begitu lama? Bukankah engkau adalah termasuk orang yang sudah diampuni oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhtaramin, kita masuk kepada bagaimana ketika Nabi Musa wa wa'adna Musa salasina lailatan, yang telah kita bahas kemarin. Ini bab tentang bagaimana Nabi Musa
telah mendapatkan perjanjian dengan Allah selama 40 hari. Maka walamma ja'a Musa limiqatina, ketika datang Nabi Musa limiqatina, pada waktu yang telah ditentukan, yang telah Allah tentukan, yang telah kami tentukan, maksudnya walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu, dan berbicaralah kepadanya Rabbuhu, Tuhannya. Qala Rabbi arini, maka Musa berkata, wahai Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku, andur ilaik, bagaimana aku bisa melihat, memperhatikan ilaik kepada engkau. Qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lantaroni, tidaklah mungkin engkau melihatku, walakin dur ila jabali, akan tetapi perhatikan kepada gunung itu. Fa inistaqarra, maka apabila takorro, gunung itu tetap, bisa menetap, maka nahu, menetap pada tempatnya, fasau fataroni, maka kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, maka ketika tajalla Rabbu, ketika Tuhan bertajali kepada gunung, jalahu dakkan, maka menjadi hancurlah. Wa kharra Musa, wa kharra, maka terlemparlah Musa soikon. Soikon niku napa? Pingsan. Soikon niku petir. Soikon niku petir. Jadi kena ledakan petir. Wa kharra Musa, Musa terlempar jatuh karena ledakan petir niku. Falamma afaqo, maka ketika Pauko niku afako, berdiri lagi. Pauko niku di atas. Ketika afako, ketika Musa kembali, maksudnya di atas, berdiri maksudnya. Qala subhanaka tubtu ilaika, maka Nabi Musa berkata, subhanaka, maha suci engkau, tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, sungguh aku, wa ana, sesungguhnya aku, awwalul mu'minin, orang yang pertama kali beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi Musa napa jenenge? Walamma ja'a Musa, ketika Nabi Musa datang pada waktu yang ditentukan, kemudian berkata Tuhannya. Berkata Tuhannya, berkatalah kepada Tuhannya.
Ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana sifat-sifat seorang Nabi Musa yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan. Maka ketika kita ini melihat diri kita, terkadang kita ini begitu yang ada di dalam pikir kita, ke dalam hati kita. Kebanyakan di antara manusia, kalau kita itu memperhatikan kitab-kitab tasawuf, bagaimana di dalam kitab Al-Luma, Abu Nasir As-Saraj mengungkapkan bagaimana orang-orang yang lagi torik, orang-orang yang lagi dalam perjalanan untuk mendapatkan hakikat, maka mereka ini dipenuhi pertanyaan. Kaifa, bagaimana. Dan kebagaimana yang puncak dari bagaimana itu adalah bagaimana bentuk Tuhan. Jadi prasangka menungso niku wau senantiasa berada dalam bagaimana. Maka apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpikirlah tentang ciptaan, tentang makhluk, dan jangan berpikir tentang kholik, jangan berpikir tentang pencipta. Sebagaimana apa yang disabdakan, ketika manusia ini berpikir makhluk, dan puncak dari pertanyaan itu adalah siapa pencipta. Maka hal ini adalah hal-hal yang harus kita antisipasi, hal-hal yang harus kita ketahui bahwa ketika kita ini sudah berpikir tentang masalah pencipta, ini gambarannya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaika. Jadikan aku bisa memperhatikanmu, jadikan aku bisa melihatmu. Andur ilaika. Qala lan taroni. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, lan taroni, tidaklah mungkin engkau melihatku. Lan taroni. Walakin dur ila jabali, akan tetapi perhatikanlah gunung itu perhatikan, lihatlah gunung itu. Fa ini istaqarra makanahu fasaufa taroni. Maka apabila gunung itu tetap di tempatnya, maka kamu bisa melihat. Hadratil Muhtaramin,
Hal ini patutlah menjadi pelajaran besar ketika kita ini melihat tentang bagaimana penciptaan manusia. Menungso niku wau dijadikan oleh Allah yang pertama itu dari unsur tanah. Nah, unsur tanah ini adalah unsur yang terlaknat. Bagaimana yang terlaknat ini mampu bisa menjadi mubarok. Maka ketika manusia itu benar-benar berusaha menjadikan dirinya tadi ini perjalanan torikot perjalanan ini menungso niku wau dengan beramal amal-amal yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perputaran selama 40 hari yang kemarin kita jelaskan. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, 40 hari sampai 40 hari ketujuh baru manusia bisa sempurnanya lahir. Begitu juga ketika menungso niku torikot atau beramal untuk mencapai hakikat sehingga bisa mampu melihat atau makrifat. Ini tidak hanya dengan perjalanan 40 hari. Kalau 40 hari yang pertama, maka gunung yang ditancapkan menjadi pakunya bumi. Menjadi pakunya bumi. Ini pun mereka hancur dakan niku hancur niku dadi lembut. Wis ilang wis dret lingsang. Dengan ledakan sebagaimana yang niku petir niku. Wa kharra Musa sa'iqon. Sa'iqon niku adalah napa? Petir. Hadratil Muhtaramin, ayat ini dengan jelas menggambarkan meskipun gunung yang menjadi pakune bumi supaya bumi ini gak gonjang-ganjing, maka gunung pun hancur. Gunung pun hancur karena apa? Karena ketika Allah tajalli, maka ketika kita ini melihat apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda-sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menghijab dirinya dengan 70.000 nur. Nah, ketika satu nur ini dihijab, satu saja dihijab, hijab tadi disingkap, satu saja hijab tadi disingkap, maka akan menghancurkan gunung. Ini telah disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan menghancurkan gunung ini, akan menjadi lembut. Maka alangkah
alangkah mustahilnya alangkah mustahilnya ketika hati manusia ini masih dipenuhi kebesaran dunia, masih ada lintasan tentang masalah dunia itu untuk bertemu dengan Allah. Maka ayat ini menjadi pelajaran. Kalau ayat ini kita gabungkan dengan ayat-ayat, kita bandingkan dengan ayat-ayat tentang masalah sholat, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang punya prasangka kuat bahwa mereka ini bertemu dengan Tuhannya. Kira-kira ini mustahil enggak? Mustahil. Kenapa mustahil? Ketika menungso niku wau ada di dalam hatinya ini ada masih terlintas kepikiran tentang dunia, mustahil akan bertemu dengan Tuhannya. Tadi nalika menungso niku Allahu Akbar. Maksudnya apa? Salat. Ketika salat Allahu Akbar. Sehingga para ulama mau memberi tuntunan bagaimana para ulama memberikan doa-doa bagaimana ketika sebelum kita ini menghadap Allah, dengan sholat menghadap kepada Allah, itu benar-benar mensucikan dirinya ini, gak sekedar wudhu. Apalagi sing gak ngerti wudhu, dikiranya wudhu sing padha karo raup, seperti orang-orang napa jenenge membasuh muka raup. Oh, tidak sama. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan itu adalah cara yang apabila tidak sesuai carane maka tidak akan berhasil. Apalagi dengan hati yang tidak hadir. Hati sing gak teko niku, hati sing gak teko niku napa? Kate wudu gak eling ambek Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali rafa'il hadatsil ashghari fardhalillahi taala. Gak eling niku. Apalagi doa-doa yang lain. Doa-doa yang ada diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab napa niku? Bidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bagaimana ketika membasuh muka, ketika sebelum membasuh muka, ketika istinsyak, ketika mencuci tangan sebelum istinsyak. Ini sudah benar-benar harus hadir bagaimana membersihkan jasad. Sehingga ketika dalam kondisi wudhu tadi ini benar-benar hadir kepada Allah. Dengan catatan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Kalau kita lihat saat ini kebanyakan manusia ngelamun, kate wudu melamun, sehingga air yang tercurah tadi ini lebih banyak daripada air yang dipergunakan untuk berwudu. Bagaimana air yang
dibuang dengan boros, dan ketika boros itu adalah mubazir. Mubazir itu adalah temannya setan. Bagaimana bisa bertemu dengan kesempurnaan ketika wudhunya saja sudah ditemani setan, sudah batal. Wudhu yang ditemani setan batal, apalagi sholatnya. Ketika terlihat khusyuk, oh itu khusyuk. Khusyuk ini ada dalam hati. Sehingga Rasulullah SAW mengisyaratkan, berlindunglah kepada Allah dari khusyuk yang berpura-pura. Khusyuk yang munafik. Apa itu khusyuk yang munafik? Wahai Rasulullah, apa itu khusyuk yang munafik? Khusyuk yang munafik itu jasadnya itu terlihat khusyuk, tapi hatinya kemana-mana. Maka bagaimana alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, bagaimana mereka bisa berprasangka kuat bahwa mereka ini bertemu dengan Tuhannya. Sedangkan Rasulullah SAW telah mengisyaratkan ketika perjalanan menuju ke langit, ke Sidratul Muntaha, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tahiyat, penghormatan, tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini terucap ketika nopo? Tasyahud. Ketika duduk dalam sholat. Ya, ketika menungso niki faham bagaimana proses perjalanan menuju sholat yang sempurna, maka pelajaran bagi kita bahwa tidak mudah kita ini mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah. Ini dalam 40 hari ini. 40 hari Nabi Musa mempersiapkan, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Dani fatamma miqat, telah sempurnalah perhitungan Rabbi, dari Tuhannya, 40 lailatan, 40 malam. 40 malam Allah Subhanahu wa taala telah menyetuskan, kamu tidak mungkin lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat saya. Dari masih 40 hari thariqat selama 40 hari tidak bisa. Gunung ae wis hancur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ini mengacu kepada hayatus sahabat, mengacu kepada hayat ketika nopo jenenge para orang-orang yang ahli sholat. Orang-orang yang ahli sholat. Ada orang yang sholat selama 40 tahun, berusaha belajar sholat supaya menjadikan sholatnya sempurna. Selama 40 tahun saya belajar sholat sehingga saya memperoleh
kenikmatan sholat setelah 40 tahun. Lah kita ini saat ini seakan-akan kita sudah sholat. Seakan-akan kita sudah sholat dan tidak terselip sedikit pun prasangka bahwa kita saat ini masih belajar sholat. Seakan-akan kita ini sudah mampu sholat, sudah mampu memimpin sholat, sudah mampu. Padahal kita ini jauh daripada contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya menungso apabila kita ini tidak berusaha mencari ilmu atau mendengar tentang cerita-cerita bagaimana orang-orang awal itu sholat, maka dari dalam diri kita ini berprasangka bahwa kita ini sudah sempurna. Padahal seharusnya kita ini hari-hari, ya Allah, sesungguhnya saya saat ini lagi dalam keadaan belajar sholat ini. Maka bimbinglah sholat saya ini, jadikan sholat saya ini semakin hari semakin sempurna. Semakin sempurna. Kenapa? Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kalau kita saat ini hanya torikot masih 40 hari. 40 hari pertama, artinya kita masih di langit yang pertama. Ketika langit yang pertama, jangan berharap kita bisa bertemu dengan Allah. Kenapa? Kalau langit yang pertama itu artinya kita ini masih ada di langit dunia. Langit dunia, lek lawan tinggi langit dunia. Ya tidak akan mungkin bisa menemukan indahnya atau ju'ila qurrata aini fis sholat. Sejuknya mataku ada di dalam sholat. Sejuknya mataku ada dalam sholat ini ketika kita ini sudah berada di Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Maka kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana torikot ini 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Sebagaimana ketika 40 hari ketiga, janin yang ada di dalam kandungan, ketika kita ini berpikir setelah 40 hari ketiga atau yang dikatakan 4 bulan, ketika 4 bulan Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh wa nafakha fihi min ruhi, meniupkan roh di dalam janin tadi ini, sehingga janin tadi ini setelah 4 bulan pasti janin ini hidup. Janin tadi sudah berdetak jantungnya, mempunyai kehidupan. Itu setelah 4 bulan. 4 bulan itu berarti 3 kali 40 hari. Jadi belajar terus. Belajar langit pertama, belajar masuk langit kedua, belajar masuk langit ketiga, belajar sampai langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh ini berarti 7 kali 40 hari. Pinten? 280 hari. 280 hari. Ketika 280 hari manusia ini akan lahir. Artinya ketika kita ini sudah lahir ini, maka sudah terlepas daripada ikatan yang ada dunia. Maka itulah kesempurnaan iman, bisa merasakan ju'ila qurrata aini fis shalah. Gurung tahu torekot koyok-koyoke khusuk.
Akhirnya gimana? Gelambiar. Maka ini pelajaran bagi kita semua, supaya kita mengenal, benar-benar mengetahui. Supaya kita mengetahui, maka kita harus punya guru. Untung-untung ada orang yang mau mendengarkan kalimat-kalimat ngaji sing koyo ngeten iki wau. Ngaji yang berkenaan dengan peringatan tentang diri. Ono carane bagaimana cara kita itu sholat sing bener, torekote harus sesuai dengan contoh. Jadi yang namanya sholat ini nggak sekedar delok wong sholat itu seperti itu loh. Allahu Akbar, ngene rukuk, itidal, sujud, sisa sholat pisan. Gak ono sing ngajari, nggak ada yang ngijasai. Jadi agama itu dianggap mendelok wis iso. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana cara saya sholat? Maka ini dijasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang ini kita jauh dari kehidupan para sahabat, jauh dari kehidupan orang-orang alim. Ketika mereka ini orang-orang alim, orang tabi'in itu melihat orang-orang awalun, orang-orang yang pertama-tama itu melaksanakan sholat, Masya Allah. Mereka seperti, kalau ketika berdiri mereka seperti tonggak, seperti kayu sing tidak napa jenenge lek ngarani gak obah, sehingga burung-burung tadi itu menempel berdiri di pundak-pundak mereka, di kepala-kepala mereka. Mereka mengira bahwa ini adalah tonggak kayu. Apa kita sholat sudah seperti itu? Wong dalam diri kita ini sholat yang penting sholat, bukan sholat itu bukan sholat itu penting, tapi yang penting sholat. Bagaimana kita bisa beritikat, bisa bertemu dengan Allah. Maka pelajaran ini bahwa Nabi Musa itu ingin bertemu dengan Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah. Lah kita sebagai umat Nabi sudah punya cara. Caranya yaitu caranya Rasulullah. Diajarkan kepada para sahabat, kemudian diajarkan kepada para tabi'in, diajarkan kepada tabi'ut tabi'in, kepada para sufi, kepada para ulama, hingga akhir zaman, hingga zaman kita sekarang ini ada sambungannya, terus bersambung, bersanad. Nah, kalau saat ini banyak orang yang penting bisa sholat, yang penting sholat, jangan harap bisa bertemu dengan Allah. Perhitungan ini carane torikotai gak ero, apalagi bertemu dengan Allah itu. Falamma aqfaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika afaqo itu berarti pauko, sadar kembali. Pauko berarti ada di atas, kembali berdiri. Maka berkatalah Nabi Musa tadi, subhanaka, maha suci engkau, tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin,
dan sesungguhnya saya pertama-tama beriman kepada engkau. Makna dari ayat ini untuk kita bercermin bagaimana ketika setelah 40 hari kita ini akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu hancur illa wajahu, kecuali wajah Allah. Jadi orang yang torikot itu pasti diuji. Nah, ketika ujiannya ini bagaimana? Falamma afaqo qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Setelah ujian-ujian ini beres, maka muncullah iman, wa ana awwalul mu'minin. Setelah 40 hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rasa iman. Wa ana awwalul mu'minin. Setelah 40 hari manusia bisa merasakan tubtu ilaika. Tubtu ilaika berarti tobat, bisa merasakan nikmatnya tobat. Setelah 40 hari torikot, manusia bisa merasakan nikmatnya tobat. Setelah 40 hari manusia bisa merasakan bagaimana nikmatnya mengucapkan kalimat subhanallah. Lek gurung iso Pak, belum pernah tirakat, belum pernah torikot. Akhirnya nopo? Ketika zikir napa jenenge dikanggon zikir subhanallah 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 ilahi rabbi anta maulana subhanallah niku napa subhanallah koyo kata-kata subhanallah, maha suci engkau ya Allah, maha suci Allah maha suci. Niki kaya napa diremehkan dengan kecepatan sing paling cepat, balapan 100 km 200 km per jam. Kenapa? Karena mereka nggak pernah merasakan nikmatnya torikot. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ini nikmatnya bertemu dengan Allah. Nikmatnya bagaimana kita ini berusaha belajar bertemu dengan Allah, belajar sholat sing bener, belajar zikir sing bener, belajar ibadah sing bener. Carane minimal perhitungannya 40 hari, diniatkan dulu. Diniatkan, ya Allah, mulai saat ini saya bertobat dan saya niat belajar sholat selama 40 hari pertama ini. Engkau mari 40 hari pertama, ya Allah, saya sambung kepada 40 hari kedua sampai 40 hari ketiga, itu kita akan mendapatkan rohnya sholat. Rohnya apa yang belajar sholat berarti kita mendapatkan roh sholat. Belajar zikir akan mendapatkan rohnya di zikir. Itu nanti sampai 40 hari ke-7 baru kita bisa merasakan nikmatnya iman. Nikmatnya iman. Itu. Alhamdulillah, walamma jaa Musa limiqatina fakallamahu rabbuhu qala rabbi arini undur ilaika qala lan taroni walakin dur ila jabali fa inistaqarra makanahu fasaufa taroni falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa Falamma
falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan bismillah.